Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahari Nur Setiawan dari Prodi PGMI. Hari ini saya akan membuat video yaitu tentang Prokes 5M dan pentingnya vaksinasi. Mengalahkan penyebaran dan penularan virus corona di dunia sangatlah tidak mudah. Namun, beragam upaya terus dilakukan para ahli dan penduduk global demi mengakhiri ancaman virus yang terus-menerus menyerang bertubi-tubi. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi virus corona. Di negara kita, protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M. Yang pertama, mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal, kita disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat sebelum memasak atau makan, kedua setelah menggunakan kamar mandi, atau setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakanlah sabun atau air bersih. Atau juga bisa dengan semprot atau biasa dengan disebut dengan disinfektan hand sanitizer. Kedua, memakai masker. Pada awal pandemi virus corona tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit, bukan orang sehat. Namun, virus corona jenis baru yaitu jenis SARS yang merajalela hingga sekarang membuat protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiring bergulirnya waktu. Beberapa waktu selang kebijakan WHO yang tadi, WHO akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua orang, baik yang sehat maupun yang sakit, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Kebijakan WHO ini juga sempat ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo. Protokol kesehatan virus corona terkait masker juga semakin digalakkan di beberapa negara, seperti contohnya di Amerika Serikat. Centers for Disease Control and Prevention atau yang biasa disebut dengan CDC memperbarui pedoman terkait penggunaan masker. CDC mengimbau masyarakat AS harus memakai masker meski berada di dalam rumah pada kondisi tertentu. Menurut CDC, penggunaan masker di dalam rumah perlu dilakukan ketika terdapat anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19. Lalu terdapat juga anggota keluarga yang berpotensi terkena COVID-19 karena aktivitas di luar rumah, atau merasa terjangkit atau mengalami gejala COVID-19. Lalu juga seperti di ruangan sempit, tidak bisa menjaga jarak minimal 2 meter, itu juga diperlukan untuk memakai masker. Ketiga, menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu kita ketahui adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan RI dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah, lalu bisa juga dengan pengaturan jadwal,
dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan sebagainya. Keempat, menjauhi kerumunan. Selain 3 hal tadi, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan RI atau Kemenkes, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Karena ingat, semakin banyak dan sering kita bertemu orang, maka kemungkinan kita terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindarilah keramaian, terutama bila sedang sakit atau berusia atau kenalan kita yang berusia di atas 60 tahun atau lansia. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki risiko yang lebih tinggi terserang virus corona. Lalu yang terakhir, yang kelima, mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak diri kita menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang sangat mendesak, tetaplah berada di rumah. Menurut Kemenkes pun, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu diri kita pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona ini dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan sangat cepat. Oke. Lalu, alasan mengapa vaksinasi COVID-19 sangatlah penting? Mungkin sejak vaksin COVID-19 tiba di Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang belum setuju dengan anjuran pemerintah untuk menjalani vaksinasi COVID-19. Padahal pemberian vaksin ini sangatlah penting, bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari COVID-19, tetapi juga memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terkena dampak pandemi ini. Vaksinasi atau imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh kita mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai pemberian vaksin COVID-19 adalah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini. Meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus, vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19. Selain itu, vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Hal ini sangat penting karena ada sebagian orang yang tidak bisa divaksin karena alasan tertentu, yaitu orang yang tidak dianjurkan untuk menerima vaksin atau tidak menjadi prioritas untuk vaksin COVID-19, antara lain yaitu anak-anak atau remaja berusia di bawah 18 tahun dan orang yang menderita penyakit tertentu, misalnya diabetes atau hipertensi yang tidak terkontrol. Jadi, dengan mendapatkan vaksin COVID-19, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar kita yang belum memiliki kekebalan terhadap virus corona. Dan penting untuk tetap menjaga daya tahan tubuh kita. Salah satunya dengan vaksin ini dapat membawa banyak manfaat dengan melindungi kita dari infeksi virus corona. Namun, perlu diketahui juga bahwa vaksin ini tidak diberikan kepada orang yang sedang sakit berat atau sudah terinfeksi virus corona. Jadi, pastikan untuk selalu mempertahankan daya tahan tubuh kita, baik sembari menunggu giliran untuk diberikan vaksin maupun setelahnya.
Hal ini karena dengan imunitas tubuh yang kuat, kita tidak akan mudah sakit, sehingga kebugaran tubuh tetap terjaga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.